dan Joko Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya pun lenyap. Joko Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Dan begitu dia tersadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempat tidurnya ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan yang takjub. Belum reda keheranan Joko Tingkir, salah seorang dari 6 orang yang tengah tercengang melihatnya menghampur dan memeluknya. Keheranan Joko Tingkir semakin bertambah-tambah. Namun, begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Putuh, sahabat karib ayah andanya, yakni Ki Ageng Pengging, Joko Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serta mengherankan tersebut. Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwasannya Joko Tingkir ini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu, kala Joko Tingkir tertidur, cahaya wahyu keprabuan telah jatuh di atas kepalanya. Joko Tingkir kembali dicekam rasa heran. Antara percaya tidak percaya, namun melihat keseriusan Ki Ageng Putuh, keraguan Joko Tingkir luluh juga. Malam itu, Ki Ageng Putuh banyak memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi Joko Tingkir. Satu hal yang beliau tekankan agar Joko Tingkir mentauladani ayahandanya, yakni Ki Ageng Pengging, yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Joko Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Putuh pun melepas kepergian Joko Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Rombongan Joko Tingkir kini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Dan dalam rombongan Joko Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Prawoto. Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak. Dan pada akhirnya mereka pun tiba juga. Dengan bantuan gerilyawan anak buah Arya Bahureksa, Joko Tingkir bisa bertemu dengan Kebu Andanu, yakni pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawoto. Jumlah personil anak buah Kebu Andanu ternyata cukup banyak juga. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawoto, apa yang akan direncanakan Joko Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Joko Tingkir dan Kebu Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah kesepakatan dicapai, Joko Tingkir menjanjikan kelak apabila dia berhasil menduduki tahta Demak dan berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebu Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus di daerah Pegunungan Prawoto dan sekitarnya. Kebu Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat adipati atau raja bawahan. Untuk sementara waktu, Joko Tingkir beserta rombongan lalu beristirahat beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan pimpinan Kebu Andanu. Joko Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya tersebut. Dan pada hari yang ditentukan, gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tempat-tempat yang mendekati posisi pesanggrahan di mana Sultan Trenggono berada. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir menyamar sebagai tukang rumput. Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggrahan.
Joko Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Sultan Trenggono memang benar-benar berdiam di sana. Selain itu, Joko Tingkir juga tengah mencari target beberapa orang prajurit pengawal Sultan yang sama-sama saling kenal dengan dirinya. Dari hasil pengamatan Joko Tingkir, dia bisa memastikan bahwa Sultan Trenggono memang berdiam di sana. Joko Tingkir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesanggerahan. Sebagai mantan lurah prajurit pengawal Sultan, Joko Tingkir tahu bahwa memang Raja Demak itu sedang berada di pesanggerahan Pegunungan Prawoto. Pada malam harinya, kembali Joko Tingkir ditemani oleh Ki Mas Manca dan beberapa gerilyawan pilihan mendekati lokasi pesanggerahan. Joko Tingkir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga, yaitu prajurit pengawal Sultan yang dikenalinya. Setelah mendapatkan sasaran yang tepat, ditambah situasi yang dirasa cukup memadai, Ki Mas Manca dan Joko Tingkir menyergap 2 orang prajurit yang sudah diincar semenjak sore itu. Dibantu beberapa gerilyawan yang lain, 2 orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauh areal pesanggerahan menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan. Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan, kedua prajurit pengawal tersebut langsung ditemui sendiri oleh Joko Tingkir. Betapa terkejutnya mereka mengetahui siapa yang tengah menemui mereka berdua. Keduanya tidak bakalan lupa dengan Joko Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal mereka. Oleh Joko Tingkir, kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan oleh Joko Tingkir. Dan keduanya tergiur. Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Trenggono bahwa mereka melihat sosok Joko Tingkir tengah bertapa di sekitar Pegunungan Prawoto. Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak keesokan hari, manakala pesanggerahan sudah diserang oleh para gerilyawan. Di tengah situasi genting dan sangat mengancam keselamatan Sultan, di saat itulah kedua prajurit ini harus menghadap Sultan dan menyampaikan berita tersebut. Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan agar Sultan meminta bantuan Joko Tingkir saja untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau. Jika Sultan setuju, secepatnya mereka harus kembali menemui Joko Tingkir. Jika Sultan tidak setuju, mereka tidak usah kembali lagi. Menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan telah siap pada posnya masing-masing. Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Ki Mas Manca, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggerahan di mana Sultan Trenggono berada. Pagi baru menjelang. Embun masih juga belum mengering. Matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Majapahit. Bende pun seketika nyalang dipukul. Dari satu tempat menyusul suara bende terdengar di tempat yang lain. Berkumandang memekakkan telinga. Bunyi pukulan bertalu-talu tersebut berbaur dengan suara teriakan-teriakan beringas dari para gerilyawan dan suara kepanikan para prajurit Demak. Di pagi yang buta itu, di mana mata mereka juga belum sepenuhnya jernih, para prajurit pengawal Sultan segera menyambar senjata dan tameng masing-masing. Riuh rendah suaranya.
Bentakan-bentakan komando terdengar di sana-sini. Dan pertempuran pecah sudah. Senjata-senjata berkilat-kilat ditimpa cahaya mentari yang baru saja mengintip Mayapada. Di sana-sini suara denting senjata terdengar memekakkan telinga, dibarengi teriakan-teriakan marah dari mereka yang tengah mengadu nyawa. Belum reda kekacauan yang tengah terjadi, para prajurit Demak dikejutkan oleh pekikan keras dari sisi yang lain. Pekikan yang berbunyi "Jaya Majapahit" berulang-ulang dan disusul suara gemuruh sahutan "Jaya". Di sana, dari sisi lain sepasukan gerilyawan datang menyerang dan meleburkan diri dalam pertempuran yang sudah terjadi. Kepanikan melanda para prajurit pengawal Sultan. Mereka tidak menyangka-nyangka hari ini para gerilyawan berani menyerang pesanggerahan Pegunungan Prawoto. Kepanikan semakin bertambah-tambah manakala di sela-sela pertempuran terdengar teriakan berulang-ulang, "Pateni wong Demak! Bunuh orang Demak!" Teriakan ini bersahut-sahutan. Para prajurit Demak sedikit menciut nyalinya. Dan satu demi satu mayat pun bergelimpangan bermandikan darah. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sembari terus berteriak-teriak, "Jaya Majapahit!" Dia membawa bendera bergambar Surya Majapahit, simbol kebesaran Majapahit, di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. 1, 2 prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Jerit kesakitan terdengar diiringi tumbangnya tubuh dengan bermandikan darah segar. Para prajurit pengawal Sultan menjadi terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini terlihat sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggerahan di mana Sultan Trenggono tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang wanita dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka pun ketakutan melihat gerombolan gerilyawan Majapahit yang sudah memasuki pesanggerahan tanpa ada satupun pasukan Demak yang bisa menahannya. Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana-sini. Pergerakan pasukan gerilyawan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Penyerangan mereka semakin liar dan ganas. Melihat situasi seperti itu, Joko Tingkir segera memerintahkan 2 orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugas. Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup, mencari jalan aman menuju pesanggerahan. Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher membuat para gerilyawan yang kebetulan melihat mereka segera memberikan jalan. 2 orang prajurit ini sampai di pesanggerahan. Situasi sangat kacau balau. Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesanggerahan. Dan mereka bergerak ke ruang rahasia, di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana. Kedatangan mereka yang terkopoh-kopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Di tengah kepanikan dan ketakutan, di tengah kebingungan mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur. Kedatangan 2 orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian.
Namun, melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. Dua orang prajurit ini lalu meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggono. Dalam suasana yang mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan segera mengantarkan dua orang suruhan menemui Sultan Trenggono. Di dalam bilik, nampak Sultan Trenggono tengah berdiri tegang sambil menggenggam keris. Melihat kedatangan dua orang prajurit tersebut, Sultan Trenggono langsung menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, dua orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir. Joko Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawoto. Dia tengah menjalankan tapa brata. Jika Sultan berkenan, Joko Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggono tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan dua prajurit ini untuk menemui Joko Tingkir. Sultan Trenggono lalu memerintahkan Joko Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Kedua prajurit ini lalu bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggerahan, kembali menemui Joko Tingkir. Mendengar Sultan Trenggono tengah panik dan meminta bantuannya, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wilah dan Ki Mas Wuragil segera bergerak. Ki Mas Manca segera memperdengarkan suara burung hutan tiruan bersahut-sahutan. Disusul kemudian suara serupa terdengar. Suara yang dibuat oleh para gerilyawan yang lain begitu mendengar suara burung hutan tiruan yang diperdengarkan oleh Ki Mas Manca. Jika suara ini terdengar, maka menandakan bahwasannya Joko Tingkir sudah waktunya tampil ke medan laga. Namun seharusnya begitu mendengar isyarat suara yang dibunyikan beberapa gerilyawan dari garis belakang, Kepu Andanu harus memberikan isyarat penghentian setengah penyerangan dengan menurunkan bendera Surya Majapahit. Hanya pemimpin gerilyawan anak buah Arya Bahureksa saja yang melakukannya. Gerakan penyerangan setengah terhenti dari sisi lain. Beberapa gerilyawan di baris depan berbalik arah mundur secara perlahan dan bergelombang. Namun tidak dengan pasukan yang dipimpin oleh Kepu Andanu. Mereka terus merangsek maju. Mereka tidak melihat bendera Surya Majapahit di tangan Kepu Andanu diturunkan. Situasi yang tidak terduga ini membuat beberapa gerilyawan kebingungan. Dan Joko Tingkir pun melihat itu. Kepu Andanu tidak menuruti perintahnya. Kepu Andanu tidak menjalankan rencana yang telah disepakati. Dan gerakan pasukan Kepu Andanu telah merambah pesanggerahan. Beberapa bangunan pesanggerahan telah dibakar. Joko Tingkir lalu cepat bertindak. Ia mengambil seekor kuda dan cepat naik ke atas pelana. Kuda pun langsung digebrak nyalang dan melaju ke garis depan. Ki Mas Manca, Ki Wilah dan Ki Wuragil tidak tinggal diam. Mereka segera menggebrak kuda masing-masing menyusul Jaka Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran, dan yang paling depan terlihat adalah Joko Tingkir. Kepu Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit ini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Joko Tingkir bertindak cepat. Dia memacu kuda mendekati Kepu Andanu. Dan manakala
jarak mereka sudah teramat dekat, Joko Tingkir langsung melompat dari atas kudanya dan kemudian menubruk tubuh Kepu Andanu. Karuan saja Kepu Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Joko Tingkir. Bendera Surya Majapahit terlempar dari genggamannya. Cepat-cepat bendera itu lalu diraih oleh Joko Tingkir dan dilemparkan ke arah Ki Mas Manca yang tengah memacu kuda ke arahnya. Ki Mas Manca sigap menerima lemparan tersebut. Dengan terus memacu kuda ke garis paling depan diiringi Ki Mas Wila dan Ki Mas Wurakil, Ki Mas Manca mengangkat tinggi-tinggi bendera Surya Majapahit. Lantas digerakkannya turun sambil berteriak, "Mundur!" Mendengar teriakan komando dari Ki Mas Manca dan melihat bendera Surya Majapahit di tangannya bergerak turun, beberapa pemimpin gerilyawan yang membawa bendera serupa segera melakukan hal yang sama dan kemudian berteriak, "Mundur! Mundur!" Gerakan merangsek maju dari anak buah Kepu Andanu segera tertahan. Kini perlahan mereka mundur ke belakang secara bergelombang. Beberapa prajurit Demak yang hampir kehilangan nyawa bersyukur manakala para gerilyawan itu seketika mundur ke belakang. Di lain tempat, Kepu Andanu tengah berhadapan dengan Joko Tingkir. "Paman, mengapa tidak mengikuti rencana semula, Paman?" Suara Jaka Tingkir tertahan. Jarak mereka teramat dekat, cukup untuk didengar oleh Kepu Andanu. Kepu Andanu mendengus, matanya berkilat-kilat. "Kehormatan bagiku membunuh keturunan patah dengan tanganku, Raden." Suara Kepu Andanu terdengar bergetar, menahan amarah. Kemudian Joko Tingkir mendesis, "Pasukan Demak dalam jumlah besar sebentar lagi datang. Percuma hanya membunuh sultannya saja. Sultan baru akan segera diangkat menggantikan. Ikuti rencana saya, Paman. Tahta Demak bisa kita rebut dari dalam." Namun Kepu Andanu tidak mau mendengar. Ini dia malah menaiki kudanya, menghunus keris dan berkata, "Bunuhlah aku, Raden. Hanya dengan cara itu Raden bisa menghentikanku memenggal kepala Trenggono." Kuda pun digebrak sesaat meringkik, lantas berlari ke arah pesanggerahan. Joko Tingkir tidak tinggal diam. Dia berlari menghampiri kudanya dan segera menyusul Kepu Andanu. Aksi kejar-kejaran pun terlihat jelas karena pertempuran perlahan mulai mereda. Seluruh yang hadir menyaksikan itu semua. Para gerilyawan menduga-duga apa yang tengah terjadi. Dan pada akhirnya mereka masing-masing bisa menyimpulkan bahwa Kepu Andanu tengah melanggar rencana semula. Di pihak pasukan Demak, beberapa prajurit senior bisa melihat dengan jelas dan mengenali bahwa sosok penunggang kuda yang tengah mengejar pemimpin gerilyawan itu tak lain adalah Joko Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal Sultan. Beberapa dugaan merebak di benak mereka. Namun, aksi kejar-kejaran yang tengah berlangsung lebih menyita perhatian mereka. Dan kembali Joko Tingkir lebih tangkas memapas laju kuda Kepu Andanu. Kuda Joko Tingkir mendahului laju kuda Kepu Andanu dan dengan berani bergerak melintang di depannya. Karuan saja kuda Kepu Andanu terkejut dan sigap berlari memutar. Kedua kuda berlari berputar arah, lantas bertemu berhadap-hadapan. Kuda pun melonjak-lonjak sesaat, mendengus-dengus. Joko Tingkir dan Kepu Andanu kini kembali berhadapan. "Hentikan, Paman,"
Kepu Andanu tersenyum anyir. Dia menggeleng. Membunuh Trenggono atau mati di tangan pewaris tahta Majapahit adalah kehormatan bagiku, Raden. Nyaring suara Kepu Andanu. Hampir semua orang mendengar suaranya. Kini baik pasukan Demak maupun para gerilyawan mendadak terkesiap diam. Hanya ringkikan-ringkikan kuda sesekali terdengar di sana-sini. Mereka yang hadir menantikan dengan tegang apa yang bakal terjadi. Dan kembali Kepu Andanu memutar kudanya. Joko Tingkir sigap. Ia menubruk tubuh Kepu Andanu sekali lagi. Keduanya pun terguling-guling di tanah. Dan keduanya pun lalu cepat bangkit berdiri. Kepu Andanu beringas. Ia tusukkan keris ke tubuh Jaka Tingkir. Joko Tingkir pun menghindar. Joko Tingkir tetap bersikeras mengingatkan Kepu Andanu. Namun serangan Kepu Andanu semakin ganas. Pertempuran terjadi dan disaksikan oleh para prajurit Demak, juga para gerilyawan. Dua sosok harimau Majapahit itu kini tengah bertempur satu lawan satu. Belum lama pertempuran terjadi, suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara hentakan kendang dan alunan gamelan. Suara irama pertempuran. Bunyi itu berasal dari arah pendopo Pesanggerahan. Seluruh yang hadir melihat. Di sana Sultan Trenggono tampak tengah berdiri menyaksikan duel maut dua harimau Majapahit. Sultanlah yang memerintahkan beberapa pengrawit keraton atau pemusik istana yang juga ikut serta dalam rombongan Sultan di Pegunungan Prawoto untuk membunyikan gamelan bernada perang. Bunyi gamelan mengiringi adu kesaktian Joko Tingkir dan Kepu Andanu. Kendang menghentak-hentak nyalang. Indah didengar dan seiring gerakan dua orang yang tengah mengadu nyawa. Hentakan kendang dibarengi teriakan dari para prajurit Demak. Para gerilyawan diam di tempat masing-masing. Mereka tidak mengira situasi berubah secepat itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya hanya bisa mengamati dengan dada yang berdebar. Kedua orang yang tengah bertempur adalah para pemimpin mereka. Namun tidak demikian di pihak pasukan Demak. Setiap kali Joko Tingkir menyerang dengan serangannya, kendang dipukul dengan keras. Dan teriakan para prajurit mengiringinya. Di suatu saat, manakala posisi keduanya merapat, Joko Tingkir menggeram. "Hentikan, Paman!" Kepu Andanu mendengus. "Bunuh aku, Raden, atau aku akan memenggal kepala Trenggono." Dan pertempuran berjalan alot. Masing-masing sangat tangguh dan terampil bermain keris. Namun di suatu ketika, keris Joko Tingkir berhasil melukai lambung Kepu Andanu. Kendang pun menghentak. Gemuruh suara prajurit membahana.